Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Masa Pot episode pertama. Apa itu Masa Pot? Nanti saudara-saudara bisa melihat di deskripsi, karena Masa Pot ini adalah podcast yang kita siapkan untuk berbincang-bincang banyak hal. Dan di episode pertama ini kita akan membahas tentang pesta olok-olok di GKPS. Apa itu pesta olok-olok dan bagaimana latar belakangnya, kita akan bahas secara lebih mendalam di dalam podcast ini. Sebelum kita membahas, dan narasumber kita sudah ada di sini, tapi pertama sekali mari saya bawa kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami hendak berbincang-bincang Tuhan tentang anugerah Tuhan bagi gerejamu secara khusus GKPS. Biarlah kiranya perbincangan kami di saat ini memberikan makna dan juga memberikan pengertian tentang apa itu pesta olok-olok di dalam kehidupan bergereja di GKPS. Hadirlah bersama kami di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di Masa Pot episode yang pertama ini, seperti yang saya katakan di awal, kita akan berbicara tentang pesta olok-olok di GKPS. Jadi pesta olok-olok di GKPS di dalam bulan September ini akan dilakukan hampir di seluruh, bahkan di seluruh GKPS, merayakan pesta olok-olok yang kita pahami sebagai malas niur sukacita, karena orang-orang di Tanah Simalungun bahkan sudah sampai di banyak daerah di Indonesia ini menerima Injil yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Melalui siapa? Nanti di dalam pembicaraan kita akan kita gaji lebih dalam. Saudara terkasih, hari ini kita sudah bersama dengan ada dua narasumber, dan di sore hari ini narasumbernya adalah Bapak Pendeta, dan yang pertama di sebelah kiri saya mungkin tidak asing lagi untuk saudara-saudara GKPS, Jemaat GKPS, beliau adalah Pendeta Dr. Edison Munte yang adalah mantan Eporus GKPS di periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Untuk lebih jelas ada di deskripsi ya untuk profilnya. Dan untuk di sebelah Bapak Dr. Edison Munte ada Pendeta Gresindo Raja Sinaga yang saat ini beliau sebagai pendeta yang melayani di Resort Cempaka Putih. Baik, saudara-saudara tidak berlama-lama, hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal tentang pesta olok-olok, supaya harapannya melalui perbincangan kali ini, podcast kali ini, di Masa Pot episode 1 ini, jemaat-jemaat terkasih memahami dan juga memaknai apa jiwa dan semangat dari pesta olok-olok itu. Baik, apa kabarnya Bapak Pendeta Dr. Edison Munte dan juga Bang Raja? Jadi walau ini sengaja kita dari dua generasi yang cukup jauh ya, baik pelayanannya maupun dalam kehidupannya bergereja di GKPS. Baik, langsung saja yang pertama, saya mau bertanya nih kepada Bapak Pendeta Dr. Edison Munte tentang olok-olok. Jadi gimana sejarah, jadi mungkin banyak jemaat yang mungkin masih belum terlalu tertarik, yang belum, ya mungkin adalah yang peduli dan tidak peduli gitu ya. Tapi mari kita coba untuk memberikan pengertian kepada saudara-saudara kita. Apa sih sebenarnya pesta olok-olok di GKPS? Silakan. Terima kasih atas undangan panitia ini. Kalau saya mulai dari saat saya ikut di GKPS. Oke, baik. Kalau dulu saya kan di HKBP di Kabanjahe itu. Ya, sebelum. Kemudian sekolah minggu saya di situ. Kemudian adalah HKBPS. Kemudian menjadi GKPS. Dan pada waktu itu sudah ada yang disebut pesta, namanya belum pesta olok-olok. Kayak pesta rakyat gitu ya, Bu? Ya, pesta, ya bahasa Simalungunnya, marpesta halani ambilan nama diar. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi kita pesta. Dan pada mulanya memang karena jemaat kita pada waktu itu masih kecil di Kabanjahe itu, kecil lah kita bilang, nah itu Kabanjahe lah saya buat contohnya. Dan saya kira di banyak tempat seperti itu.
Jadi itu dirayakan sejak dari jemaat, di grassroots-nya ini. Oh, grassroots-nya, berarti dari jemaat dulu yang paling kecil dulu skupnya. Bukan karena diperintahkan dari atas, makanya orang berpesta. Oh, inisiatif dari bawah inisiatif, ya? Oke. sebagai bagian kehidupan dia. Nah, itulah terus berjalan seperti itu. Akhirnya saya sekolah pendeta, saya sudah tamat sekolah lanjutan atas, sesudah jadi pendeta ya. Itu terus dilakukan seperti itu. Dan belakangan, maaf saya lupa tahun berapa ini menjadi keputusan di Bolon. Dituliskanlah ini menjadi keputusan di Sinode Bolon supaya ini dilakukan setiap tahun. Oke. Dan ada lagi keputusan Sinode Bolon dilakukan pula sekali 5 tahun untuk secara GKP, satu sekali 10 tahun se-GKPS. Baik. Makanya pernah kita rayakan ini di Haranggaul, saya pernah ikut di Haranggaul, kemudian di Medan, kemudian di Pematang Siantar, di Gor itu, di Raya, kemudian 100 tahun, kan begitu. Akhirnya itu menjadi sebuah keputusan bersama. Dan dituliskanlah itu di dalam notulen kita lah, kita bilang notulen gereja. Dan akhirnya menjadi sebuah ketetapan begitu ya. Gitu. Ya. Oke. Dan nah sekarang kata olop-olop ini kan bahasa asli Simalungun ini, olop-olop. Marmalas nyuhur, bersuka cita. Nah, saya kira kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada kata olop-olop. Yang ada Ya, mungkin paling dekat ya sukacita itu tadi ya. Sukacita saja. Padahal kalau di Simalungun itu marmalas nyuhur, bahasa Indonesianya sukacita. Olop-olop itu enggak ada dalam bahasa Indonesia kalau menurut yang saya pelajari. Tapi itulah sebuah kebanggaan melihat sesuatu itu, khususnya mengenai Injil ini. Jadi diolop-olopkanlah itu, disukacitakanlah itu, bergemalah itu, dan diundanglah banyak orang untuk ikut serta mengolopkan. Mengolopkan itu maksudnya diundanglah orang ikut berpesta, mungkin sebagai keluarga atau sebagai jemaat atau sebagai resort, dan akhirnya satu distrik, kemudian sagi KPS, dan pernah kita lakukan itu kan. Nah, jadi kata olop-olop ini pada dasarnya ini pada awalnya memang dilakukan, dikerjakan atau dipestakan oleh jemaat dari bawah. Belakangan dibuat menjadi sebuah ketetapan. Dan kita bersukacita saja. Karena itu sekarang kalau boleh, bagaimananya kita membangkitkan semangat yang seperti ini di antara anak-anak sekolah minggu. Oke. Di antara pemuda. Dibangkitkan semangat yang dari bawah ini terus. Seperti orang-orang tua kita sebelumnya dari bawah dibangkitkan. Bagaimana ini kepada orang-orang muda. Kemudian kepada keluarga-keluarga baru. Ya kayak mungkin jemaat diaspora gitu ya, yang tadi yang enggak GKPS gitu ya. Jemaat-jemaat di diaspora yang mungkin anak-anaknya lahir di diaspora. Ya. Kan begitu. Dan tak pernah mereka datang ke Simalungun. Saya baru bertemu di Palangkaraya, dia kelahiran Palangkaraya, dibuatnya nama anaknya ini Sondiraya atau apa namanya? Ya, Sondiraya. Nama kampungnya. Nama kampungnya. Padahal Enggak pernah ke kampungnya. Pernah kau dari sana? Aku bilang, enggak. Tapi bapaknya bikin namanya Sondiraya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana menyatakan ini? Supaya semangat yang seperti itu juga, karena sempat dia di daerah sana, bukan anggota GKPS, sekarang anggota GKPS. Membangkitkan ini sekarang, kan begitu. Jadi saya minta juga ini kepada pendeta-pendeta muda ini ya, bagaimana membangkitkan ini. Jangan-jangan pula nanti takutnya saya pendeta muda itu tidak semangat seperti itu kan. Oke. Kita harap seperti itu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Udah ini jangan terlalu cepat kesimpulan ini. Masih banyak lagi hal-hal. Baik, sekarang kita mau mendengarkan dulu dari Pendeta Grace Indoraja. Mungkin bicara tentang olop-olop mungkin dalam historis yang Pak Pendeta tahu gimana. Ya, yang perlu disampaikanlah kepada saudara-saudara kita. Oke, terima kasih. Jadi dari senior-senior dan dari buku-buku sejarah gereja yang kita pelajari, memang olop-olop ini
perlu kita kenali lagi seperti tadi ya, bagaimana kita membangkitkan semangat olop-olop. Karena olop-olop ini ada sejarahnya memang yang jelas. Bisa kita lihat nanti olop-olop ini kita ambil maknanya dari secara kognisi, afeksi maupun juga dari operasionalnya gitu ya. Kalau dari kognitifnya kan kita tahu bahwa tanggal 2 September 1903, ya. nah di situ adalah pertama kali Injil itu bisa sampai di Simalungun dan kemudian yang membawa juga bukan orang dari Bukan orang Simalungun ya. Simalungun, bukan orang Indonesia malah, bahkan juga dimotori oleh Rheinische Mission Gesellschaft itu yang dari RMG Badan Perkabaran Injil Jerman, membawakan kabar Injil itu ke Sumatera Utara, ke Ratarutung dulu baru dibawakan ke Simalungun. Dan itu membuat kita menyadari bahwa ini suatu karya yang besar juga yang diberikan Tuhan ke Simalungun. Dan secara afeksinya kalau saya rasa kita sangat merasakan sukacita memang di olop-olop ini. Kita merasa bahagia karena olop-olop ini lama-kelamaan Pak Mantan Epurus jadi kayak happy birthday-nya GKPS. Nah, jadi kita kayak 17 Agustus ya Bang Pendeta ya. Kalau Indonesia kan happy birthday 17 Agustus. Kalau di GKPS ini happy birthday-nya olop-olop. Jadi kita merasakan sukacita. Kadang-kadang ada kayak seperti olop-olop kesekian tahun gitu ya. Lalu ada balon-balon gitu ya. Ada juga pernak-pernik. Jadi kayak betul-betul ada yang lagi ulang tahun gitu. Jadi sangat sukacita. Nah, dan waktu kita merasakan olop-olop ini, saya rasa kita tidak hanya merasakan sukacita, tapi ada operasionalnya, sehingga ada buah dari sukacita kita itu gitu ya. Ada buah imannya ya. Ada buah imannya, ada rasa kita itu perlu memberikan sesuatu ya. Kalau olop-olop itu ada, kalau ulang tahun ada yang kasih hadiah, ya kalau olop-olop mungkin bentuknya apa gitu, ucapan syukurnya gitu ya dalam olop-olop. Nah, jadi olop-olop tidak hanya sekedar perayaan atau tidak hanya sekedar mengingat tradisi, tapi juga ada buah, ada aksi, ada semacam kadonya gitu dalam olop-olop itu. Oke, baik. Baik, mungkin saudara-saudara yang memperhatikan penjelasan yang cukup agak berat ya dari Pendeta Raja, tapi ini perlu kami sampaikan bahwasanya memang pesta olop-olop itu memang seperti yang dikatakan Bapak Mantan Epurus dari bawah, bahwasanya inisiatif. Mungkin bahasa Simalungunnya nanion jarni uhur, ada rasa yang bersukacita karena Tuhan sudah hadir di tanah Simalungun. Jadi bukan hanya untuk orang Simalungun, dan karena di tanah Simalungun tidak hanya orang Simalungun ya. Dan kemudian tadi Bang Pendeta Raja menjelaskan secara historis dari 2 September 1903 seperti sebuah perayaan ulang tahun jadinya. Tapi jemaat harus tahu GKPS secara organisasi baru ada di tahun 1963. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, supaya lebih membantu kita lebih memahami tentang pesta olop-olop ini, Pendeta Gresindo Raja dulu nih. Menurut Pak Pendeta nih, apakah pesta olop-olop itu menjadi sesuatu yang penting bagi jemaat dewasa ini? Untuk jemaat dewasa ini, nah ini memang kerasa ada sedikit penurunan dari segi semangatnya yang tadi kita dengar seperti dari Bapak Munte. Kalau sekarang itu jadi semacam ya, oh ini ya tahunan aja, semacam ya ini kebiasaan. Kayak sebuah seremonial aja ya, tahunan aja ya. Iya gitu. Oh kenapa kita mesti olop-olop? Ya ini kan tiap tahun diadakan gitu ya. Jadi ya kita mesti mengadakan dah. Jadi barangkali bentuknya sih berbeda-beda ya, tiap-tiap jemaat, tiap-tiap resort itu berbeda-beda. Tapi mungkin semangat yang tadi dikatakan Bapak Pendeta Munte itu belum sedalam itu gitu. Jadi mungkin dari Pak Edison mungkin lebih dalam lagi ya arti olop-olop itu. Nah, ya gimana menurut Bapak Pendeta? Karena kan mungkin karena jemaat juga belum ada sosialisasi. Jadi kayak kesannya olop-olop, yaudah diumumkan ada olop-olop, dibentuk panitia, oke panitia olop-olop. Nah, gimana menurut Pak Pendeta sendiri? Dalam hal ini, dalam rangka olop-olop ini, kita perlu kembali kepada yang sejati di dalam pesta olop-olop ini. Ini adalah pesta iman. Sejak awal ini di tengah-tengah warga GKPS, mereka yang sudah menerima itu, yang sudah menerima, ini pesta iman. Dan pesta iman ini harus bertumbuh terus, harus juga berkembang dia. Sehingga pesta iman ini
Bukan hanya untuk hari H dipestakan ulup-ulup itu, tanggal 2 September umpamanya. Atau pesta resortnya nanti pada bulan September itu. Bukan hanya pada hari H itu. Karena ini adalah yang membangun orang Simalungun, yang membangun GKPS dari sudut imannya. Dan inilah yang mengembangkan warga GKPS sejak awal melalui pendidikan yang diterima oleh warga Simalungun melalui pendidikan yang ada dulu, ya sekolah sekarang ini mulai SD, SMP dan seterusnya kan begitu. Karena pengembangan iman itu. Jadi sekarang bagaimana kita mengembangkan ini supaya jangan sempat tadi seperti yang dibilang Pendeta Raja, ya supaya tidak menjadi rutinitas dia. Oke, betul. Pesta iman. Di dalam pesta iman ini diwujud nyatakanlah persekutuan yang benar antara sesama warga jemaat. Persekutuan itu dalam ibadahnya, 1. Persekutuan itu dalam perayaannya, 2. Persekutuan itu dalam kalau makan bersama. Oke. Kalau orang Simalungun itu kan makan bersama itu luar biasa itu. Kadang kita anggap saja biasa-biasanya makan. Kita bilang kan nggak tepat seperti itu. Pesta iman. Pulang dari pesta itu juga, coba kita bayangkan itu. Bedanya di kampung dengan di kota. Kalau di kampung kita kan masih banyak yang jalan kaki pulang ke rumah kan. Iya, betul. Bahasa kampung kita, pangembasnya ai pilegando. Tahu pangembas? Iya. Pangembasnya itu gerakan badannya mau pulang ke rumah itu. Beda kok. Body language-nya, gestur Karena itu. memang sudah ada sukacita itu gitu loh. Bukan mengeluh ya, Bapak Pendeta ya. Pulang-pulang nasinya kurang matang gitu ya. Memang kalau di kota ada orang mau pulang naik angkot, ada naik sepeda motor, ada orang naik mobil, kita nggak bisa lihat kan. Kalau di kampung, orang jalan itu Langkahnya juga beda. langkahnya juga Langkahnya beda sukacita. kok. Walaupun sudah lelah padahal ya seharian ya. Makan bersama itu juga pesta iman, pulang juga pesta iman. Pulang ke rumah masing-masing, kan begitu. Karena jarang sekali makan bersama dan duduk bersama dengan semua warga jemaat. Bahkan pendetanya juga makan bersama gitu ya. Coba bayangkan kalau di Seribu Dolok, di GKP Seribu Dolok itu. Oke. Itu kan pakai talam makan. Berlomba dari situ makan. 5 orang Bukan satu pakai talam. piring. Nah, itu contohnya. Jadi karena itu pesta iman, mereka enjoy saja. Enjoy saja mereka. Berlomba makan dari situ. Nah, itu contohnya kalau saya buat contohnya Seribu Dolok. Oke. Karena beberapa kali saya ikut makan di depan gereja itu, ya pakai talam. Oh, berarti pendetanya juga ikut sama jemaat ya? Oh, ya, Nah ikut itu yang kita luar di situ biasa makan. tuh. Nah, Luar biasa. Berlomba kita. Wah, bagaimana? Kalau ada orang Seribu Dolok sih tahunya dia itu gitu, kira-kira gitu. Jadi membangkitkan itu tadi pesta iman itu. Jadi kalau pesta imannya dibangkitkan, visi orang kan makin luas. Kan gitu. Karena iman itu membuka visi itu. Kan begitu. Kalau visinya makin luas, ya pasti hidup ini juga makin baik. Kan begitu. Nah, itulah kalau menurut saya. Jadi kalau kita buat ini banyak hal-hal yang perniknya soal pesta ulup-ulup itu oke lah. Oke saja ya. Baik. Tapi ini pesta imannya ini yang menjadi tekanan sekarang. Oke, berarti bentuknya nggak masalah mau pestanya seperti apa, mau di gereja sendiri atau di gedung nggak masalah. Tapi yang penting semangat warganya itu yang paling utama ya. Semangat imannya itu ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut saya memang ketika persiapan olop-olop di bulan September itu, ketika ada jemaat yang mau jadi panitia dan kemudian ya akhirnya menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, itu kan seperti sukacita juga ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bang Raja sendiri? Tadi Pak Pendeta orang tua kita sudah memberi contoh tentang pesta olop-olop begitu ya. Nah, pengalaman Bang Raja sendiri gimana? Melihat semangat jemaat ketika mereka mempersiapkan olop-olop. Karena kalau dulu kan kita tahu dulu itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat-jemaat GKPS ketika pesta olop-olop itu mereka ada yang kalau tadi cerita di balik layar cerita Bapak tua ini menyiapkan merawat seekor ayam kan dari kecilnya dan kemudian ketika sudah besar dia menggendong ayam itu sampai ke gereja dan pemikirannya adalah ini persembahan untuk Tuhan jadi memang harus digendong dan benar-benar dihargai seperti sebuah persembahan. Nah mungkin sekarang
ada beberapa gereja yang masih melakukan hal itu, ada juga yang mungkin bentuknya sudah berbeda. Nah, pengalaman Bang Pendeta Raja gimana nih? Kalau pengalaman saya memang kalau dulu di resort yang di daerah distrik 3 gitu ya, resort Gajah Poki, kalau mereka memang membawa hasil ladang. Oke, Ya, hasil ladang. Ya, jadi bawa hasil pertanian yang sudah mereka tanam di tanah lalu tumbuh mereka bawa dan itu dibawa ke gereja dan kemudian itu akan ada lelangnya ya. Karena lelang nanti hasilnya itu akan diberikan untuk gereja. Jadi mereka dengan sukacita membawa hasil dari hasil keringat mereka, semangat pekerjaan, mereka, semangat gitu ya. mereka, dan itu dibawa ke gereja, diperuntukkan untuk gereja dan mereka sukacita melakukan itu ya. Dan itu juga terbawa-bawa ya ke seluruh jemaat sih sebetulnya ada bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi tidak hanya lelang tapi juga bisa dalam bentuk ya tok-tok ripe atau bagal nyuhur, persembahan atau aksi kasih di ini acara olop-olop ya itu menunjukkan sukacitanya itu. Jadi seperti tadi saya katakan ya bahwa olop-olop ini enggak hanya sekedar diketahui atau dikenang tapi itu betul-betul pesta iman ya. Pesta iman yang membuat kita semangat untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah membawa Injil. Ya, Injil itu kan membuat kita berhubungan baik dengan ya baik secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Jadi kita dengan Tuhan semakin dekat, kenal dengan Tuhan dan juga semakin dekat dengan sesama kita tadi. Makan bersama, ya, menari bersama gitu. Dan termasuk panitia juga kerjain mempersiapkan bersama-sama. Dan itu membuat tidak ada batasan ya, mau kamu pejabat kah itu, apakah kamu punya penghasilan yang tinggi, semuanya berdiri bersama, makan bersama, manortor bersama. Duduk bersama, makan bersama. Oke, kalau pengalaman, ini yang mungkin udah berapa kali ulum-ulum ya, tapi mungkin pengalaman Pak Pendeta gimana? Ya, itu kita rasakan. Nah, contohnya, saya vikar tahun 1972. Belum lahir gitu. Kan gitu, dengan Bapak Pendeta Joter G.Y. Damanik lah. Oke. Dia waktu itu preses di Tebing Tinggi dan sekaligus pendeta resort Tebing Tinggi 2 dia. Jadi saya vikar dengan dia. Baik. Nah, jadi saya ikut pesta olop-olop dengan dia. Rapat di kampung-kampung itu, mempersiapkan pesta olop-olop. Dan kita ikut dengan itu, makan bersama di kampung-kampung itu. Jadi kalau dulu Pak G. Damani itu sebagai preses, dari Tebing ke Sindaraya ke Neguri Dolok itu daerahnya itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Bapak Pendeta, itu jaraknya berapa jam perjalanan itu? Tebing Sindaraya gitu kan? Kalau dulu Bapak itu punya Honda Cup. Jadi kalau kami ke Sindaraya naik Honda Cup-nya itu 4 jam lah. 4 jam naik motor, luar biasa. Naik kereta kalau di kampung. Kalau di kampung Naik kami, kereta. kalau di kampung kami disebut itu naik kereta. Iya, naik kereta. Gitu. Ya kalau orang Jakarta Oke, bilang, baik 4 jam. iyalah, karena jalannya juga rusak. Nasib baik kami pada waktu itu, Bapak itu punya Honda Cup. 70 cc itu berapa itu kira-kira begitu. Itulah, pergi ke Gunung Menako. Jadi mempersiapkan untuk itu, mulai bulan 7, bulan Juli, sudah mulai dibicarakan itu. Di mana kita nanti pesta olop-olop, bagaimana bentuknya, apa yang mau kita persiapkan, sudah mulai dibicarakan. Dan bulan 8, akhir bulan 7 itu, sudah ada doding kanon. Nah itu menarik itu Pak Pendeta. Kanon itu sebenarnya mulainya dari mana ya? Ya itulah. Ini menarik ini. Mulai-mulai itu sebenarnya ada dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, diajari oleh dulu suster yang dari Jerman mengajari di kampung-kampung nyanyian kanon. Kemudian akhirnya Nyanyian kalau bersama kita ya. pesta olop-olop ada nyanyian kanon. Iya. Dan itu kan luar biasa dengungnya itu, gemanya itu. Karena saling bersaut-sautan itu ya. Bersaut-sautan kan. Jadi pesta jubileum kita yang 75 tahun juga di Pematang Siantar tahun 1978 di Gedung Gor itu, kemudian 80 tahun di Stadion Telanuyung
Coba bayangkan penuh stadion Teladan itu, Kor Kanon. Besar sekali ya. Orang GKPS semua. GKPS semua. Stadion Teladan itu kalau rapat duduk di situ, rapat benar berdekatan gitu, 30.000 orang itu. Doding Kanon itu di situ kalau saya tidak salah mengingat, itu kakak itu dulu yang memimpin, yaitu Bibel Frausaide Sitopu. Wah, Wow, jadi situ 30.000 bayangkan orang. 30.000 keliling stadion itu bagaimana dia memimpin itu. Dan itu menggema, itu sudah mulai dari jemaat, Sudah dilatih sudah ya? dinyanyikan. Oke, sudah dinyanyikan. Ya. Kemudian di tingkat resort sudah dinyanyikan. Kemudian segi KPS GKPS dinyanyikan kumpul, lagi. dinyanyikan lagi ya. Coba bayangkan itu. Kalau 30.000 di stadion itu bagi 4, 7.500 kan? Iya, Satu grup kira-kira Iya, begitu kalau logikanya. Coba bayangkan itu. Keren. Coba saya nggak tahu bagaimana sekarang kanon olop-olop Iya. di jemaat-jemaat. Berarti tujuan kanon itu sebenarnya supaya bisa Mempersatukan. bernyanyi bersama-sama. Tapi pengakuan dosa saya Pak Pendeta, Hah? dari sekian olop-olop kanon-kanon itu saya nggak ada yang ingat sampai sekarang kanonnya. Nggak tahu Bang Raja. Karena setiap tahun berganti ya. Saya nggak tahu saudara-saudara Makanya, tahu ya, nggak? Setiap tahun berganti nyanyian itu untuk melihat pesta iman itu dari sisi yang lain lagi kan Seperti begitu. ciri khas dari nyanyian bersama tadi itu ya. Oke. Iya gitu. Nah jadi mengembalikan kepada yang sejati itu bahwa itu pesta iman. Kalau sudah ada pesta iman, mengembalikan lagi kepada misi yang berikut. Kan masih banyak orang Simalungun yang membutuhkan Injil ini. Mungkin beragama yang lain, mana tahu masih bisa kita ajak mereka kan begitu. Atau untuk dunia ini sampai sekarang kita kan memang itulah kekurangan kita iya. barangkali. Menarik. Misi kita untuk dibuat seperti awal itu memanggil orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dulu nenek moyang kita kan tidak percaya. Misinya waktu itu membuat percaya kan. Kalau sekarang tentu harus dipikirkan. Dalam bentuk apa kita bermisi? Dalam bentuk apa? Kalau melalui pengasihan silakan. Melalui membangun sesuatu di kampung-kampung sana silakan. Jadi tetap ada buah iman itu Ada tadi ya. buah iman itu. Jadi ketika pesta olop-olop tidak hanya sekedar pesta, oke, laporan pertanggungjawaban, Habis tutup, makan selesai. habis makan selesai, tutup buku gitu ya. Baru makannya lagi pembubaran panitia gitu. Nah, Bang Raja kayaknya mau gimana menurut Pendeta Raja? Jadi memang semangat dari awal dulu RMG bawa itu ke Injil ke Simalungun juga. Jadi mereka nggak hanya memajukan dalam hal spiritualitas ya. Jadi tidak hanya dalam hubungan memperkenalkan Tuhan bukannya, tapi mereka juga bawa misi pendidikan dan kesehatan. Edukasi, pendidikan dan kesehatan. Jadi juga mereka bangun sekolah-sekolah di kampung-kampung. Jadi yang tadinya buta huruf bisa jadi membaca. Jadi kalau mereka buat tempat-tempat untuk kesehatan ya. Nah jadi mungkin itu bisa jadi ditarik ke zaman sekarang. Tentu kalau sekarang nggak ada lagi ya atau ya jaranglah yang buta huruf, tapi kita kan masih banyak juga yang butuh pendidikan yang lebih maju lagi di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi bagaimana kita olop-olop ya kayak tadi kata Bapak dan kata Pak Pendeta ya, bahwa kita juga membuat suatu warna yang baru juga ya dalam pendidikan atau kesehatan atau aksi kasih dan lain sebagainya. Nah mungkin ini berhubungan dengan tema gereja kita ya, bahwasanya memang jadi gereja yang harus berdampak kan gitu ya. Jadi ketika olop-olop itu tidak hanya untuk kepada diri gereja itu sendiri ataupun resort itu sendiri, tapi harusnya ada buahnya yang bisa dirasakan oleh orang lain begitu ya. Asa daun, pakun pangidangion, nama buah itu ya Bang. Oke, hafal sekali ya Bang ya. Ini kan kita sebenarnya merayakan olop-olop kan, jadi saudara-saudara yang menonton podcast ini, jadi kalau untuk distrik dan pusat biasanya ada disebut jubileum yang per 5 tahun. Nah kalau hari ini, di tahun ini kita 119 tahun, nah tahun depan kita akan merayakan jubileum 120. Nah mungkin sedikit mengulang tadi ya di awal, kepada Bang Pendeta Raja dulu nih, kenapa harus dilakukan sekali setahun? Ya mungkin yang kayak tadi itu ya, jadi semacam ada merayakan itu happy birthday-nya GKPS. Jadi kita kayak merasa itu sangat penting dilakukan. Nah jadi walaupun itu
ya sebagian menganggap itu rutinitas, tapi sebetulnya itu hal yang kita perlu lakukan untuk mengingat bahwa ini iman kita itu bisa hadir dari zaman dahulu itu adalah karena adanya orang-orang yang membawa Injil kepada gereja, dan ini yang mau kita terus gerakkan ya, supaya apinya terus menyala gitu ya, api misi kita itu tadi membawa kabar baik dengan cara-cara yang lebih up to date gitu ya, dan kita juga bisa tidak menghilangkan makna olok-olok itu sendiri. Jadi tiap tahun itu diadakan, itu sangat penting sekali. Oke, gimana menurut Pak Pendeta? Hampir sama atau ada pandangan lain? Sama, kalau saya kutip dari surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius 2 Timotius 1 ayat 6 itu, Ya. untuk menyambut apa yang dibilang pendeta Sinaga ini, dalam bahasa Simalungun dan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Simalungunnya, hupaingat maho ACI paratah-ratah ho. Paratah-ratah. Oke. Hidup niuhur ini batana bamin. Iparata-rata itu bahasa Simalungun. Kalau itu kita buat, iman itu kan harus terus disegarkan. Pesta ini juga harus terus disegarkan. Kegiatan kita ini kan harus terus disegarkan. Karena ada kasih karunia itu. Bahasa Indonesianya yang enak, lebih enak lagi. Sama-sama enak, tujuannya sama. Sama-sama enak. Intinya firman Tuhan ya. Saya ingatkan engkau agar engkau mengkobarkan kasih karunia yang ada padamu. Wah, Simalungun tadi enak juga itu, enak kali, iparata-rata. Jangan sempat layu. Coba bayangkan kalau iman kita ini sempat layu seperti daun yang layu. Kacau kan? Kan gitu, rata terus. Mau bikin pesta lup-lup, para rata-ratakon kasih karunia. Mau malam minggu, para rata-ratakon kasih karunia. Mau pesta pembangunan gereja, para rata-ratakon kasih karunia. Kan begitu. Terjemahan bahasa Indonesia itu, kobarkanlah kasih karunia itu. Lawan kata kobarkan ialah pudar dan padam. Padamkan. Coba bayangkan, kalau makin pudar iman kita atau makin padam, kacau enggak? Gelaplah dunia ini. Betul. Gelaplah. Saya sangat senang dengan ayat yang satu itu, kalau dalam membicarakan hal yang membangkitkan semangat. Parata-rata maidom niur nabam. Jadi GKPS ini harus segar terus. Nah, jangan pula nanti pendeta jadi lesu kan, letih, lesu dan lemas, kan gitu. Kalau letih, lesu dan lemas kacau lah kita. Betul, tapi benar ya, kalau pengalaman saya pribadi, kayak misalnya tadi Bang Pendeta Raja membuat analogi 17-an Agustus. Jadi kadang-kadang saya berpikir dan merasakan nasionalisme saya itu justru malah pas waktu 17 Agustus itu kesannya kayak tahunan juga. Tapi mungkin ketika olop-olop ini pun harusnya setiap kita yang merayakan ini kita paham bahwasanya oh Tuhan sudah bekerja nih selama sekian tahun nih di GKPS, tahun ini 119. Dan dia sudah menyediakan bahtera yang bagus. Bahteranya apa? GKPS kan gitu. Jadi walaupun dia eventually ataupun hanya sekedar misalnya momen tahunan, tapi menurut saya itulah momen dari gereja untuk memantik tadi ya, mengkobarkan kembali semangatnya, ayo idinget nasyam, kan gitu. Sonaha hinan, bagaimana dulu Tuhan bekerja melalui beberapa tokoh, entah itu Agustais atau itu pendeta Jewismer dan beberapa pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang Injil itu ke orang-orang di tanah Simalungun, semangatnya itu yang harus kita ingat-ingat terus, kan begitu Bang Pendeta ya. Jadi buat jemaat juga, buat saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi olop-olop itu bukan bertujuan untuk memadamkan tadi ya, bukan bertujuan untuk membuat kita semakin tertekan dengan segala sesuatu, tapi tujuannya adalah memberikan semangat yang baru. Kalau tadi Pak Pendeta Edi Sulmuti mengatakan mengkobarkan paratah-ratah kunci, memang kita dalam hal hidup beriman kita itu pun harus terlihat dari kehidupan bergerejanya kita. Jangan mengaku-ngaku misalnya hidup beriman tapi dalam hal bergereja gak kelihatan, kan gitu. Itu sama saja bohong ya kalau
orang Center mengatakan omdo gitu ya, omong doang. Dia mengaku bahwasanya hidup saya beriman, tapi kehidupan bergerejanya partonggon juga nggak pernah gitu ya. Ibadah minggu juga masih ada minggu depan masih ada hari minggu gitu ya. Nah baik, dan selanjutnya untuk bagian yang terakhir, gimana nih menurut Pak Pendeta sekalian sebagai narasumber, ini kita 2 tahun kan sudah tidak merayakan olop-olop gitu ya. Nah kira-kira menurut Bapak Pendeta yang ada di sini, ada nggak Nasya melihat ataupun Bapak Pendeta melihat ketika tidak ada dilakukan pesta olop-olop, apa yang terjadi pada jemaat? Gitu. Atau misalnya ketika nanti di tahun ini sudah mulai di gedung, bahkan beberapa gereja resort itu di gedung yang besar, ada mungkin yang tetap di gereja, dan bagaimana persiapan mereka yang sangat luar biasa. Menurut Pak Pendeta berdua bagaimana ini fenomena ini? Ya, apakah nanti euforianya akan benar-benar melunjak dan karena benar-benar rindu tadi ya Pak Pendeta udah 2 tahun tidak berpesta olop-olop secara onsite, makan bersama tidak ada lagi. Nah, gimana menurut pandangan Nasyam terkait momen untuk di tahun ini? Ya, oke, baik, terima kasih. Kalau olop-olop sebetulnya sih bukan nggak dirayakan, ya, dirayakan, tapi lebih kepada Zoom atau ada yang YouTube gitu ya, secara online. Dan ada satu juga bentuk olop-olop yang kita rayakan di masa pandemi, yaitu olop-olop keluarga. Oke, olop-olop keluarga. Jadi olop-olop keluarga itu kan memang ada tradisinya, tepat tanggal 2 September ya kita bisa mengadakan kebaktian keluarga. Kalau dulu mungkin sejarahnya Pak dibagi-bagikan kepada keluarga gitu ya tata ibadahnya. Ya, jadi kalau sekarang mungkin hanya melalui WhatsApp bisa dibagikan gitu ya ke tiap keluarga, dan itu presentasinya saya tidak tahu ya, tapi ada beberapa keluarga yang tetap mengadakan olop-olop keluarga. Nah, lalu olop-olop jemaat. Nah, ini juga sebagian mengadakannya, tapi sebagian jemaat juga tidak mengadakannya ya. Nah, jadi di sini juga kita melihat barangkali masalah pandemi tadi, ya tidak boleh ketemu di gereja. Oleh karena itu memang yang selalu ada itu resort ya, olop-olop resort. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang tahun ini kita sudah bisa banyak nih yang mau mengadakan olop-olop resort secara langsung atau tatap muka. Nah, jadi sih saya rasa di sini semangatnya sangat banyak ya, sangat kuat ya. Kayaknya meluap-luap ya karena sudah tertahan sekian lama gitu ya. Iya, jadi selama ini yang tidak bisa ketemu langsung, ya jangankan jemaat gitu ya, dengan keluarga aja nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Tapi dengan adanya olop-olop ini, ya gereja kita akan apa ya, saya perkirakan sih akan semakin banyak yang datang untuk ketemu langsung dan makan bersama, menari bersama. Kayak silaturahmi gitu ya. Oke, kalau Pak Pendeta sendiri melihat bagaimana? Ya, jadi sama seperti yang dibilang Pendeta Raja tadi, walaupun selama pandemi ini, sudah 2 tahun lebih kan pandemi, ya, 2020 dengan 2021. Kalau program di jemaat yang saya tahu selama ini, adanya dibuat tuntunan untuk setiap keluarga merayakan pesta olop-olop itu. Dan dibagikan acaranya supaya itu dirayakan. Hanya sayangnya tidak ada, kita tahu statistik berapa persen yang melakukan. Baik. Tapi kalau itu saya lihat di jemaat-jemaat dilakukan. Nah, sekarang kita mau merayakan ini kembali secara bersama-sama. Katakanlah dengan sebuah perkumpulan yang besar. Kan begitu. Kalau bulan Agustus itu olop-olop tingkat jemaat, 2 September olop-olop keluarga, kemudian selama minggu September ini olop-olop tingkat resort. Nah, kita mau merayakan ini. Nah, dengan membangkitkan, dengan mengkobarkan, dengan paratah-ratakon kasih karunia, yaitu Injil yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Nah, tentu sekarang kita juga perlu melihat ke depan apa yang mau kita perbuat, mewujud nyatakan, mengembangkan, mempertahankan Injil yang kita sudah terima ini dan mengembangkannya ke depan melalui misi kita dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Nah, saya pernah diketawain oleh tamu kita yang datang ke GKPS. Saya ingat itu. Dia berkhotbah, ada tamu kita dari luar negeri,
Dan saya diminta menerjemahkannya di salah satu jemaat. Gak usah saya bilang di jemaat mana. Tapi saya ingat saya di Medan saya kira waktu itu. Dia dari LOF yang datang ini. Dia tahu bahwa semua orang sudah berkumpul. Mau mengumpulkan uang melalui lelang kan. Dia tanya saya, pendeta Munte, kalau dikumpulkan uang ini nanti untuk apa? Pertanyaan menarik gitu. Kan begitu. Waktu itu pesta lop-lop ini dibuat dalam item sending. Oh, sending. Kan gitu. Saya bilang untuk sending. Lantas dia tanya lagi. Sendingnya dalam bentuk apa? Gak tahu lagi aku. Mentok jadinya ya. Karena yang tahu saya waktu itu dikumpulkan itu adalah untuk budget umum GKPS. Oh, kas umum ya, keuangan umum. Untuk keuangan umum. Dia GKPS. terus dia bilang sama saya, kalau kami harus ada proyek tertentu untuk disumbang sebagai sendingnya. Jadi lebih spesifik gitu Lebih ya. spesifik. Saya nggak tahu saya. Karena memang itu hanya untuk GKPS saja. Mau Coba dia ada, umpamanya untuk membangun panti asuhan. Nah, dikumpulkanlah uang. biaya operasional dan sebagainya ya. Ini kan operasional saja. Jadi dia sesudah selesai ibadah kan diketawainnya saya. Gimana nya gerejamu ini katanya sama saya. Kira-kira gitu. Kebetulan banyak pula hasilnya ya. Banyak hasilnya. Orang kami berkumpul satu resort waktu itu di Medan itu satu resort di Medan berkumpul ada kurang lebih 500 orang lebih. 500 orang. Coba lo bayangkan itu. Jadi saya menerjemahkan dia berkhotbah. Jadi nggak tahu kau kemana uang ini katanya. Ke GKPS, aku bilang gitu aja. Pokoknya ke GKPS ya. Tapi mereka kok semangat menyumbang ya? Iya memang begitu kami semangat menyumbang saya bilang. Memang proyek tidak ada saya bilang. Jadi mungkin dia bilang lagi sama saya, kalau kami tidak seperti itu di Geneva atau untuk mengatakan sending itu, ada tujuan tertentu dan itulah kita bilang kepada warga jemaat sehingga mereka menyumbang. Jadi jelas ya Jelas kemana gitu. arahnya, posnya Itu kemana. membangun panti asuhan kah, membangun untuk menolong anak yang yatim piatu kah, atau menolong anak gelandangan kah, kira-kira begitu. Oh iya, nanti saya kasih tahu saya bilang. Nah, ini menarik juga ini untuk GKPS semua ya. Bahwasanya ketika GKPS melakukan olop-olop, kemana tujuannya? Kan gitu. Apakah hanya untuk gereja itu sendiri atau seperti tadi lebih kepada memberikan bantuankah itu dalam bentuk diakonia kan begitu ya? Ini hal yang menarik juga. Menarik sekali. Gimana Bang Raja? Menurut Bang Raja? Iya, menarik sekali ini. Saya pernah mengikuti olop-olop ya di suatu jemaat, saya tidak sebutkan namanya. Lalu saya melayani di kebaktian dewasa, kan biasa gitu ya, kita di ibadah dewasanya, olop-olop dewasa. Lalu dari jendela saya bisa lihat keluar dan ternyata di luar itu anak-anak sekolah minggunya lagi ibadah juga. Wah. Tapi di luar itu ya tanpa ada atapnya gitu ya, mereka di ruang terbuka aja. Belum ada infokus juga dulu waktu itu ya. Belum ada yang fokus, belum ada. Pokoknya mereka itu ya dalam kondisi darurat lah gitu ya. Artinya saya agak sedikit terharu ya waktu itu ya. Itu udah 100 tahun sekian GKPS, tapi sekolah minggu masih belum ada tempat ruangannya untuk beribadah. Dan itu gerimis, jadi menambah keharuan gitu ya. Di mana mereka belajar ya harus ditutup-tutupin lah kepalanya, harus minggir-minggir ke tempat yang ada berteduh gitu. Jadi kasihan juga. Ya, jadi barangkali saya kayak tadi kata Bapak ya, ada semacam yang mau kita tuju ya olop-olop itu misalnya untuk membangun gedung sekolah minggu di kuliah kita yang ada di Sumatera barangkali atau yang di Kalimantan, mungkin itu bisa menjadi contoh aja. Iya, karena memang benar ya, olop-olop kan itu kita merayakan kemerdekaan kita yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Iya. Ternyata warga jemaatnya belum merdeka, kan gitu Pak Pendeta ya. Nah itu menarik. Nah untuk yang terakhirnya, saudara-saudara, kita akan membahas tentang ini menarik ini. Karena menurut saya ini akan selalu terjadi di setiap perayaan olop-olop. Ada yang mendukung,
ada yang mengkritisi. Nah, gimana pandangan narasumber sekalian melihat ya inilah di mana-mana pun ya, apapun itu kegiatannya pasti akan ada dua sisi ini. Nah, dalam hal perayaan Olop-Olop ada pasti mengatakan ya nggak usah lah kita di gedung besar menghabiskan uang gitu kan, atau ada juga yang mendukung iya sekali-sekalinya kita untuk berpesta, masa itu pun enggak. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Pendeta Edi Sulemente. Nah, gimana menurut kamu supaya kita merespon orang-orang yang apakah yang ada yang benar-benar merindukan atau ada yang juga yang mengkritisi gitu, gimana Pak Pendeta? Terima kasih. Jadi kan kalau hal ini kita bicarakan, saya mau bicara dari sisi yang disebut gereja ialah persekutuan orang percaya. Oke. Persekutuan itu boleh dalam kelompok kecil sebagai keluarga. Persekutuan yang berikutnya kalau di jemaat kita ada sektornya. Kemudian ada jemaat, satu jemaat, ada satu resort, ada satu distrik, ada se-GKPS. Nah, kalau kita analogikan itu sebagai keluarga, yang selama 1 tahun penuh ada 2 atau 3 jemaat satu resort, jarang ngumpul. Nah, kalau namanya persekutuan kan harus dibentuk juga. Persekutuan kapan kita bisa berkumpul bersama-sama, berdoa bersama, bernyanyi bersama memuji Tuhan, makan bersama, bermain bersama sebagai sebuah persekutuan. Nah, yang penting dia didasari tadi oleh iman dan mengembangkan iman itu. Nah, jangan sempat nanti ada kegiatan umpamanya, itu yang kita perlu juga pikirkan. Umpamanya dalam rangka Olop-Olop kita buat pertandingan bola. Tapi atau main volley, tapi martinggili. Nah, kan nggak jelas lagi dasar imannya. Kan begitu. Karena itu juga pernah saya alami dengan kawan-kawan di satu daerah di GKP sini. Nah, dia kalau pertandingan. Capek kami mendamaikan. Karena anak-anak muda ini konflik. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya kan tidak bisa itu. Nah, satu. Kedua, kalau dikatakan ini hidup kita ini seperti mata uang punya 2 sisi. Ada orang yang memang tulus melakukan. Ada orang yang mengkritisi, boleh-boleh sajalah. Kita anggaplah yang mengkritisi itu bagaimana untuk memperbaiki. Tidak boleh kita nafikan juga memang itu ada. Enggak apa-apa ada. Yang penting kalaupun kita mengkritik ini, pesta Olop-Olop kita ini, silakan dikritik, tapi berikan masukan jalan keluar. Nah, itu yang penting tuh. Itu yang penting. Karena apa? Sebab samanya ini dengan kita Minggu berkhotbah. Pemanya pendeta-pendeta berkhotbah. Apa sudah jaminan semua warga jemaat itu beriman? Atau cuma datang duduk diam aja dia gitu ya? Ada yang ngantuk kok. Nah, artinya apakah kita stop berkhotbah? Kan enggak. Betul. Oh, iya, jadi kalau saya bilang pemanya udahlah. Kalau menurut yang saya lihat kalian ini semua ada yang ngantuk, ada yang bagaimana. Minggu depan tak usah ada lagi yang marambilan di sini, kan enggak benar. Ya begitu juga lah Olop-Olop itu. Ada orang yang berkritik, silakan, enggak apa-apa. Tapi jangan sempat pula ada orang yang tulus melakukan ini terganggu. Kita halangin gitu ya. Iya, jangan dihalangi. Nah, jadi gara-gara kritik kita itu orang yang baik ini menjadi mundur kan enggak bagus juga. Nah, atau jangan-jangan juga Pak Pendeta yang mengkritik itu sebenarnya nggak paham juga itu apa Olop-Olop, kan bisa jadi ya. Nah, jadi perlu sosialisasi sebenarnya. Sosialisasi memberikan tak pengertian kenal maka itu. tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Sehingga itu, jadi bukan hanya kalau menurut saya bukan hanya pesta Olop-Olop ini yang harus membuat sending itu. Apapun yang kita lakukan di jemaat kita dalam suatu pesta besar atau pesta apapun, maunya kita buatlah yang kita sebut sending dalam tanda kutip itu. Mau membuat apa? Contoh, kita sekarang di GKPS, di jemaat ini kan, jemaat ini kita sekarang. Kalau boleh, ini usulan saya saja. Kalau ada jemaat kembarannya jemaat ini, di kampung sana,
untuk membangun jemaat yang di kampung sana atau orang kampung yang di sana itu. Oh, menarik. Bukan maksudnya bahwa mereka itu tinggal diam di sana, enggak. Iya. Membangkitkan semangat mereka sehingga mereka mampu melihat potensi mereka, kita tolong mereka sehingga potensinya itu berkembang. Itulah jemaat kembaran itu. Jadi menarik ya, jadi misalnya kayak jemaat ini nih yang sudah bagus ini ya dengan segala semua kebutuhannya, tidak ada kekurangan lagi baik secara finansial, secara ini dan itu, setidaknya bisa membantu entah satu gitu ya Pak Pendetanya yang benar-benar membangunnya supaya mungkin walaupun tidak 100% sama setidaknya Iya. menjadi kayak apa ya binaan gitu ya atau misalnya didukung penuh oleh gereja yang ada di sini begitu ya. Oh itu saran yang menarik gitu ya. Baik. Itulah yang diketawain oleh kawan tamu GKBC itu dulu aku. Sending apa? Oke. Katanya sama aku. Ya masih ada nggak dia sekarang ya? Nggak Yang tahu dari saya. LWF ya? Saya Dari itu LWF. sekitar menjelang tahun 80 itu, bayangkanlah itu. Masih saya ingat itu. Saya menerjemahkan dia berkhotbah. Oke, baik. Dari Bang Raja sendiri gimana? Terkait dengan orang-orang yang mengkritisi, ada orang yang mendukung secara tulus dan ikhlas begitu. Iya. Gimana Bang Raja? Baik, jadi kalau soal ada yang setuju, tidak setuju, pro kontra itu biasa ya di jemaat dulu juga ya, jemaat mula-mula juga pasti banyak yang seperti itu ya. Tapi tetap diingatkan bahwa kita itu memang jemaat atau GKPS ini punya suatu beban atau tanggung jawab sebetulnya ya, bahwa kita ini kan mau mengabarkan kabar baik juga kepada orang banyak gitu ya. Dan bentuknya juga berbeda-beda. Nah, jadi olop-olop ini juga jadi momen ya kita semakin mempersatukan lagi jemaat, mempersatukan lagi jemaat dengan jemaat lain yang seresot, yang sudah mungkin udah lama nggak jumpa gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bersekutu dengan jemaat-jemaat GKPS lain yang sedistrik barangkali GKPS untuk tahun depan yang jubileum. Dan satu poin lagi tadi dari Bapak Pendeta Bunte juga mau menunjukkan penting sekali tolong menolong itu tadi. Jemaat yang sudah lebih maju ya bisa menggerakkan, memberikan motivasi kepada jemaat yang sedang berkembang begitu ya. Saya angkat suatu ayat ya dari Galatia 6 ayat 2 itu yang marsyurupan nasyam mamursan inaburatin gitu ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kalian memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi dengan demikian kita memang dimotivasi untuk bertolong-tolongan, apalagi di tengah-tengah situasi susah, sulit, pandemi gitu ya. Memang bertolong-tolongan itu salah satu solusi yang bisa kita jalankan. Oke, baik. Ada lagi dari Pak Pendeta? Saya kutip sekali lagi hanya untuk mengulangi, memboldingnya lah, gelorakanlah, kobarkanlah para tahratahma, semangat kasih karunia yang sudah diberikan itu kepada kita dalam bentuk secara baik itu kita lakukan secara pribadi, baik sebagai keluarga, baik sebagai jemaat, baik sebagai GKPS. Marilah kita gelorakan itu. Oke, baik. Sepertinya kita sudah tidak terasa ya, sudah 1 jam. Terima kasih untuk Bang Pendeta Grace Indra dan juga Bapak Tua Pendeta Dr. Edison Munte. Dan saudara-saudara yang mengikuti dari awal sampai akhir sudah sangat jelas ya, apa itu pesta olop-olop dan kenapa dilakukan. Nah nanti kalau misalnya saudara-saudara lupa, nah ini bisa ditarik nih ke bawah nih. Nah tonton lagi dari awal. Baik, kita akan berakhir di sini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Marsapsa Podcast. Dan semoga podcast ataupun perbincangan yang ada di sini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan kemudian jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat mempersiapkan olop-olop dan Heja Mareteta memberikan semangat yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui ikut bersukacita di dalam pesta olop-olop. Selamat berpesta olop-olop dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Shalom.